Masih banyak di desa-desa tersebut kaitannya ada infrastruktur juga belum menerima secara layak. Jawa Timur ini sebenarnya juga menggagas keterkoneksian antar wilayah lewat udara. Nah, kalau ini nanti sudah operasional sudah berkembang dan kemudian IKN secara yuridis sudah menjadi ibu kota negara, maka Jawa Timur menjadi pintu gerbang dari IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali pemirsa dalam podcast Suara Dewan. Tentunya masih bersama saya Acu Wilfa dan sudah hadir pula narasumber yang luar biasa yang sudah duduk di depan saya. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi Gerindra untuk Dapil Jember Lumajang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Satip. Siap. Assalamualaikum Pak Satip, apa kabar? Main Alhamdulillah. Main lagi ke Suara Dewan. Terima kasih Pak. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Atas doa teman-teman Iya. KCTV. Iya. Kita cukup sering ketemu juga nih Pak Satip. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Gak kapok-kapok nih main ke Suara Dewan. Yang jelas gak kapok, malah saya justru kepingin secara rutin kita bisa ketemu sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan kaitannya dengan tugas-tugas kami, pesan-pesan dari pemerintah untuk bisa diketahui oleh semua warga masyarakat yang saya wakili. Apalagi di Jember Lumajang gitu ya Pak. Pak, akhir tahun padat nggak jadwalnya udah? Yang jelas akhir tahun karena banyak PR yang belum sempat terselesaikan, akhirnya bagaimanapun juga harus kita tuntaskan. Yeah. Sehingga kegiatan kita di Jawa Timur juga luar biasa padatnya. Ini rencana agenda saat lagi mau kemana Pak? Kira-kira? Yang jelas untuk hari ini setelah dari KCTV istirahat dulu, terus kemudian malam sudah terbiasa karena saya wakil masyarakat, ya ada masanya ke rumah, ya harus kita terima, kita diskusi ngobrol-ngobrol. Sudah menjadi bagian tugas kami, barangkali ada aspirasi harus disampaikan kan. Saya tetap membuka selebar-lebarnya, dimanapun saya bisa berkomunikasi kita lakukan. Kalau di rumah ada tamu ya kita persilakan untuk diskusi. Rutin Pak dilakukan diskusi dengan masyarakat Pak? Yang jelas selama saya ada di Jember, ada tamu, insya Allah saya tidak pernah nolak. Siapapun silahkan masuk, mari kita berdiskusi apa yang bisa saya perbuat untuk kepentingan masyarakat, insya Allah akan saya lakukan. Dilakukan. Ngantor nggak Pak nanti Pak kapan nih ke kantor DPRD Provinsi? Kebetulan saya hari Senin pagi ada agenda, jadi nanti malam ada sudah janjian sama beberapa orang untuk diskusi di rumah. Kemudian besok pagi juga masih ada acara, mungkin sore baru berangkat Surabaya, pagi berkegiatan Senin Selasa, ya sampai Jumat lagi. Ya. Seperti itu. Bolak-balik ya Pak ya, Jember, Surabaya. Betul. Dan terus itu ya Pak berulang begitu ya. Sudah menjadi konsekuensi kita. Ya, selama kegiatan itu kita kerjakan secara noting tulus, kemudian kita cintai pekerjaan kita, insya Allah tidak ada yang terasa berat. Karena noting tulus tadi ya Pak. Betul. Ya. Di perjalanan aman Pak untuk konektivitasnya? Aman. Kebetulan jalan dari Jember ke Surabaya, kemudian dari Wonorejo sampai Lejes jalan nasional sudah cukup lebar. Akhirnya jarak tempuh kita semakin dekat. Jember Surabaya, kalau pagi itu rata-rata 3 jam. 3 jam ya Pak? 3 jam. Baru kalau siang, menjelang sore, malam biasanya 4 jam. Karena mungkin padat juga. Karena padat, kalau pagi kan masih sepi. Masih sepi. Ya. Ini berhubungan juga Pak sama tema kita. Ya. Konektivitas wilayah sebagai perwujudan Jatim Akses. Ya. Wah, ini luar biasa Jatim Akses nih. Jatim artinya punya akses yang luar biasa. Betul. Mungkin Pak Satip sebelum kita jauh membahas soal Jatim Akses, saya pribadi juga baru mendengar Jatim Akses. Mungkin masyarakat di luar sana, termasuk pemirsa KJTV ini juga baru tahu Jatim Akses itu. Jatim Akses itu apa gitu ya? Iya, mungkin bisa dijelaskan Pak Satip, apa sih Jatim Akses itu Pak? Jadi gini, Jatim Akses itu salah satu dari 9 program pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk
mengkoneksikan antar wilayah, khususnya wilayah yang terluar atau di daratan wilayah yang terdalam. Karena bagaimanapun juga dengan Jatim Akses ini kita ingin menciptakan rasa keadilan bagi semua warga negara Indonesia yang ada di Jawa Timur dalam rangka untuk bisa menikmati yang namanya kemerdekaan. Nah, dari situ maka pemerintah sebagai pelaksana maka ingin membuka seluas-luasnya konektivitas antar wilayah, khususnya wilayah yang ada di Jawa Timur dengan daerah di luar Jawa Timur, dan khususnya daerah di Jawa Timur di dalam sendiri. Karena di dalam sendiri Jawa Timur juga masih banyak yang belum terkoneksi. Salah satu contoh gini aja. Jawa Timur ini penduduknya sekitar 42 juta. Jatim saja. Jatim saja. Dan itu juga banyak tinggal di pedesaan. Betul. Nah, itu pun masih banyak di desa-desa tersebut kaitannya dari infrastruktur juga belum menerima secara layak. Kemudian apalagi kaitannya dengan informasi-informasi yang harus mereka terima karena keterbatasan konektivitas tadi itu. Lah dari sini dalam rangka untuk menghilangkan atau meminimalisir kesenjangan antar wilayah dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, maka Jawa Timur dari 9 program di sini yang dikenal dengan Nawabakti Satya, itu salah satu baktinya adalah Jatim Akses, yaitu membuka akses antar wilayah terkoneksi dengan wilayah yang lain sehingga pembangunan bisa dirasakan. Juga di Jawa Timur itu Aji, ini kan pulaunya juga luar biasa banyak. Juga banyak pulau dan banyak ada lagi gini. Saya pernah suatu saat itu kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Ada salah satu pulau, saya lupa namanya ada salah satu pulau milik Jawa Timur, ini justru lebih dekat ke Kalimantan Selatan daripada ke Jawanya. Dari Jawa Timur? Dari Jawa Timur. Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan. Lebih dekat dengan Kalimantan Selatan daripada dengan Pulau Jawanya sendiri. Gitu loh. Nah seperti ini kan yang pasti karena jarak tempuh dari pusat provinsi di Surabaya ke pulau tersebut begitu jauh, maka mereka akan lebih banyak menerima informasi perkembangan dengan yang provinsi terdekat, kan gitu. Betul, padahal harusnya kan dapatnya dari Jawa Timur. Nah, contoh hal-hal semacam inilah yang harus terkoneksi dengan pusat pemerintahan yang ada Jawa Timur. Belum lagi pulau-pulau lain yang berada di wilayah Madura. Itu banyak sekali Pak ya. Betul. Kita di situ punya salah satu pulau, salah satu yang terbaik oksigennya di dunia. Betul. Gilian. Nah ini kan juga harus kita support konektivitasnya agar target-target pariwisata bisa terpenuhi karena luar biasa di sana. Seperti itu. Artinya memang Jatim Akses ini sendiri merupakan satu langkah dari pemerintah provinsi ya Pak ya. Betul. Dari tadi 9 program salah satunya Jatim Akses ini tadi untuk tidak ada kesenjangan wilayah. Betul. Semuanya aksesnya sama supaya masyarakat juga merdeka. Begitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak kita tahu bahwasanya infrastruktur tadi juga sempat sedikit disinggung oleh Pak Satip. Saat ini infrastruktur dengan adanya Jatim Akses ini sendiri seperti apa dari Pak Satip sendiri? Yang jelas kebetulan kan gini, kenapa saya juga lebih mengedepankan Jatim Akses, karena Jatim Akses yang ingin kita bahas di sini itu kaitannya dengan mitra kerja kami, karena mitra kerja kami ini sangat pas sekali dengan Jatim Akses. Di sini ada Bina Marga. Betul. Berarti kita kaitannya konektivitas antar wilayah daratan, kan gitu ya. Terus kemudian perlu juga akses kaitannya sumber daya air, pengairan, kan gitu ya. Betul. Sehingga masa-masa yang di pedalaman juga bisa menikmati pembangunan kaitannya dengan sumber daya air. Betul. Kan gitu. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi kaitannya dengan Jatim Akses yang di sini leading sektornya ada Dinas Perhubungan. Nah, ini sangat erat sekali. Nah, satu contoh gini. Dalam rangka untuk membuka akses yang kita bicarakan ini kita batasi yang kaitannya dengan mitra kerja Komisi D. Karena kita bicara Jatim Akses ini juga kaitannya dengan internet segala, tapi kita tidak membahas itu, kita bahas yang sesuai dengan mitra kerja kami.
Nah, kalau kaitannya dengan Jatim Akses, di sini kaitannya infrastruktur. Maka infrastruktur di sini harus saling berkaitan. Satu contoh, jalan provinsi. Ya. Jalan provinsi ada di Jawa Timur ada sekian ribu kilometer. Hanya Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dan itu sampai saat ini setelah kami turun ke beberapa wilayah, ternyata sisi kemantapan jalan provinsi ini rata-rata 80%. Okay. Bila kita bandingkan dengan jalan nasional, ini kita masih lebih baik. Kita bandingkan dengan kabupaten kota, misalnya kita akan masih lebih baik. Nah, kemudian Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini yang mempunyai peranan sangat vital kaitannya dengan Jatim Akses. Karena banyak ketimpangan di beberapa kali LKPJ Gubernur, kemudian LKPJ kemarin ini masih tetap menjadi permasalahan klasik, yaitu kaitannya indikator Gini. Jadi di sini masih banyak daerah yang satu dengan daerah yang lain itu sangat jomplang. Nah, karena provinsi ini adalah wakil pemerintahan pusat di satu daerah, maka di sini Jawa Timur salah satu provinsi harus mempunyai satu tanggung jawab formal bagaimana caranya mengangkat wilayah-wilayah yang di sini tertinggal jauh tadi. Maka dari situ maka tidak lepas dari akses, gitu loh lah. Jawa Timur karena di sini banyak kepulauan, Aji, maka yang namanya konektivitas wilayah bukan hanya darat saja. Kalau darat sudah luar biasa sekarang, darat. Contohnya yang digagas Dinas Perhubungan. Sekarang ada Transjatim. Betul, Transjatim di wilayah Gerbang Kertasusilo itu insya Allah sekarang sudah maksimal sudah sampai 7 koridor. 7 koridor lah. Terus kemudian karena di sini harganya murah, kalau pelajar 2.500. Kalau umum 5.000, akhirnya apa? Banyak daerah-daerah yang lain itu iri. Kenapa Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota, kok masih terpusat di Gerbang Kertasusilo? Nah, 7 koridor tadi. 7 koridor tadi. Nah, sekarang akhirnya sudah merambah sampai ke Malang. Awal bulan kemarin di Malang diresmikan, ada satu koridor yang sudah jalan, yaitu dari Terminal Hamid Rusti ke Landung Sari sampai ke Batu. Ya, itu rute itu. Insya Allah untuk perjalanan sekitar 110 menit di antara itu. Nah, ini tidak untuk kemungkinan nanti ada koridor-koridor yang lain. Terus berkembang di Jawa Timur. Nah, karena dengan berkembangnya Transjatim, ini juga perekonomian akan bisa bangkit, gitu loh. Betul. Nah, terus pertanyaannya gini, terus bagaimana moda transportasi existingnya? Apakah hilang atau enggak? Justru enggak, justru bisa hidup lagi. Karena apa? Di sini akan buka feeder-feeder baru. Sehingga feeder-feeder tadi itu menghubungkan ke titik-titik yang dilewati Transjatim. Akhirnya yang awalnya tidak laku, akhirnya menjadi laku. Karena wilayah-wilayah yang selama ini tidak tersentuh itu akhirnya tersentuh oleh moda transportasi yang sebelumnya sudah ada tadi. Gitu. Jadi saling mengisi, saling support gitu loh. Nah, tenaga kerja yang di sini yang awalnya dia pakai sepeda motor. Kalau pakai sepeda motor karena jalan rame, jalan macet, tidak nutup kemungkinan tingkat kecelakaan akan tinggi. Dengan adanya angkutan umum yang hampir tepat waktu gitu ya, kepastian waktu itu jelas, dari sisi keamanannya juga terjamin. Akhirnya ketika beralih ke sini, yang awalnya dia tuh sepeda motor dengan risiko yang cukup tinggi, akhirnya dia aman di sini, biayanya juga murah. Seperti itu. Bensin artinya udah nggak ada lagi ya Pak ya? Betul. Nah, dari situ akhirnya dengan sudah berkembang sana banyak daerah yang lain juga minta, gitu loh. Transjatim ini? Iya, termasuk Kediri Raya juga minta. Tapi kan kita step by step karena keterbatasan anggaran juga. Meskipun kita menggandeng swasta kan tetap katanya subsidi kan ya Pemprov yang membiayai kan gitu. Nah, sekarang kita harus berpikir gini Aji, kaitannya dengan moda transportasi seperti ini, kita tidak ingin semua koridor tadi ini selalu kita subsidi sepenuhnya. Nah, kita di sini step by step kita lakukan, di mana di situ koridor yang sudah rame, di situ kita coba kita
kita kasih bus yang luxury. Artinya bis luxury itu kan yang intronya beda, fasilitas beda, terus tidak ada subsidi. Dan ini sudah jalan di koridor 1 Surabaya sampai di Gresik. Ini sudah jalan, itu sudah kalau tidak salah ada 8 bus. Nah ini kan akhirnya subsidi yang awalnya ada di 8 bus, akhirnya kan bisa dialihkan ke koridor yang lain. Nah model seperti itu. Jadi nanti tidak nutup kemungkinan satu koridor itu bisa-bisa suatu saat bisa tidak ada subsidi. Kalau memang masyarakatnya sudah beralih semua ke luxury. Nah ini yang kita lakukan seperti itu. Nah ini kita bicara yang Transjatimnya. Yang darat. Betul, darat. Nah sekarang kita bicara yang laut. Ada juga yang laut ya Pak? Ada. Trans laut. Nah trans laut ini ada 4 rute yang sudah dijalankan. Jawa Timur ya Pak? Ini ya Jawa Pak? Timur. Oleh Jawa Timur. Untuk membuka pulau-pulau kita yang terluar, juga mengkoneksikan antara pulau-pulau kita yang terluar dengan provinsi yang lain. Dengan provinsi yang lain. Contoh gini, sekarang ada kapal cepat dari Pantai Bom Banyuwangi ke Pelabuhan Sarangan di Denpasar. Sampai ke Denpasar. Nah itu ada kapal cepat. Ini kan mengkoneksikan atau sebagai transportasi alternatif yang selama ini orang-orang Jawa Timur bagian timur kalau ke Bali naik kendaraan darat akhirnya kan bisa menjadi alternatif, bisa naik kapal tadi. Nah, akhirnya apa? Kita bisa mengurangi beban jalan. Gitu loh, beban jalan sehingga orang bisa beralih ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kapal yang berlayar dari Ketapang itu sampai ke Kaltim, juga Kalsel. Lah kalau ini nanti sudah operasional sudah berkembang dan kemudian IKN secara yuridis sudah menjadi ibu kota negara, maka Jawa Timur menjadi pintu gerbang dari IKN. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, Pantai Jangkar Situbondo. Jangkar Situbondo dalam rangka mengkoneksikan tadi, maka di sini juga ada pelayaran dari Jangkar ke Ketapang ke Lembar di NTB. Sampai NTB juga ya Pak? Ada NTB. Nah terus kemudian ada lagi kapal dari Jangkar menuju Sumeneb, ada sendiri juga. Yang paling terakhir kemarin itu di Probolinggo. Jadi Probolinggo itu ada kapal juga Trans Laut ini yang menghubungkan antara Jawa lewat Probolinggo ke Gili Ketapang, Gili Mandangin, ke Branta, terakhir di Giliang. Di Madura. Nah, ini kan dalam rangka untuk membuka wilayah-wilayah yang selama ini masih sulit terjangkau. Nah, dengan adanya keterbukaan wilayah, terkoneksinya antara wilayah satu yang lain, maka di sini kita akan juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk berkembang di situ. Sehingga pola pembangunan pemerataan yang ada di Jawa Timur ini akan mudah terjangkau di sana. Karena yang selama ini kita menuju ke pulau-pulau tersebut kita pakai kapal kecil-kecil yang di situ risikonya juga sangat tinggi. Akhirnya sekarang sudah berubah dengan kapal-kapal besar yang risikonya lebih bisa kita eliminir. Dan ini biayanya biaya subsidi ya Pak ya? Subsidi semua, kecuali yang bom loh ya. Yang bom. Kalau yang bom ke mana? Ke Denpasar tadi, ini murni dari perusahaan. Kita cuma menyiapkan anunya aja, dermaganya aja. Karena dalam rangka itu tadi melayani masyarakat untuk bisa terkoneksi dengan wilayah lain, khususnya Denpasar, karena tingkat minat masyarakat atau masyarakat, karena kan Bali itu kan salah satu tujuan wisata dunia. Sehingga masyarakat Jawa Timur itu kalau lewat darat, akhirnya darat ramai, ketika ada alternatif akhirnya kan bisa terkurangi. Jadi memang kalau tadi kita
ngomong ada jalur darat itu Trans Jatim untuk Jatim Akses ini. Trans Laut. Ada Trans Laut untuk jalur laut juga. Betul. Kalau Trans Jatim tadi masyarakat kan sangat antusias sampai ada yang request. Saya juga kalau boleh request Pak, Jember juga dong Pak kalau bisa. Jember banyak masa seperti juga. itu Aci. Iya. Banyak masa seperti itu. Ini juga kita sampaikan karena ini aspirasi dari masyarakat. Selalu saya sampaikan ketika saya reses, kemudian saya ada acara sosialisasi apapun, itu tidak lepas dari masuk masyarakat kaitannya dengan Trans Jatim ini karena murah itu tadi, murah, aman, terus kemudian fasilitas juga bagus, sehingga masyarakat ya banyak yang kepingin ke situ. Betul. Juga kita tahu bahwasanya sekarang kayaknya Jember nih kadang waktu ada kemacetan loh Pak. Ya kan, artinya beban jalan cukup tinggi juga di Kabupaten Jember sendiri nih ya Pak, belum Lumajang nih. Betul. Nah, paling tidak kan dengan adanya nanti Trans Jatim mungkin di Jember ini bisa mengurai kemacetan. Betul. Juga tadi angkutan umum kita, kalau kita tahu ya Pak ya sekarang sangat miris sekali, jarang sekali masyarakat kita yang menggunakan angkutan umum kita, kebanggaan kita namanya LIN ya Pak ya. Iya, betul. Sekarang udah jarang banget nemuin masyarakat. Eman kasihan karena seingat saya dulu awal-awal ada angkutan kota yang namanya LIN itu luar biasa. Luar biasa sekali. Tapi seingat saya semenjak Covid kemarin langsung anjlok. Betul. Dari sini kan bagaimanapun juga ini kan warga kita, warga negara. Mereka harus kita perhatikan. Nah, maksud saya salah satu memperhatikan itu ya mereka tidak bisa kita lepas dari dunianya. Gitu loh. Karena dia sudah dunianya itu di angkutan, kita alihkan pekerjaan lain ya belum tentu berhasil. Maksud saya ketika dia punya potensi di situ ya itu yang harus kita dorong dan kita kembangkan. Artinya dengan datanya Trans Jatim ke Jember, maka di sini feeder-feeder yang selama ini tidak pernah ada moda angkutannya, kita bisa alihkan di sana kan gitu loh. Sehingga wilayah-wilayah tertentu yang di situ menjadi potensi tempat berkumpulnya orang untuk berkegiatan akhirnya kan bisa teratasi dengan modern tadi, dibawa ke daerah-daerah misalkan di halte-halte yang ada tadi, sehingga kita bisa mengurai kemacetan, terus kemudian juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Angka kecelakaan otomatis. Angka kecelakaan pasti akan menurun kan gitu ya. Betul. Sehingga apa yang menjadi target pemerintah kaitannya dengan emisi gas rumah kaca ini bisa kita laksanakan. Sekecil apapun kita harus melakukan. Karena kalau tidak melakukan sama sekali kan sama halnya kita justru mendorong terciptanya gas rumah kaca untuk seperti ini. Akhirnya apa? Ya akhirnya iklim terus kemudian kondisi alam seperti ini ya akhirnya itu yang menjadi sahabat kita. Iya betul sekali. Dan kalau misal menurut Pak Satip sendiri selaku anggota Komisi di DPRD Jawa Timur untuk Dapil Jember Lumajang, memungkinkan nggak Pak kira-kira kalau melihat kondisi masyarakatnya Trans Jatim itu hadir juga di Jember Lumajang? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Karena gini, nanti tidak menutup kemungkinan Trans Jatim yang ada di wilayah sini itu mengambil rute tapal kuda. Jadi mulai dari Jember, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo seperti itu. Nah kalau Banyuwangi iso bis yang dari luar kota kan antaran bisa. Tapi kalau khusus untuk antar kota dari Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo ini bisa karena kebetulan ini juga jalan-jalan provinsi yang dilewati gitu loh. Nah ini akan sangat baik sekali. Contohnya gini Haji. Kalau dulu itu perjalanan dari Jember ke Bondowoso, itu dulu 30 menit nyampe. Dulu ya Pak ya? Dulu. Sekarang? Tahun-tahun 2010 itu masih nyampe. Sekarang enggak bisa. Sekarang paling cepat itu 45 menit. Paling cepat itu. Alasannya Pak? Ya karena tingkat kepadatan tadi itu kendaraan, macet, gitu sudah ramai sekali. Betul. Kalau nyalip tidak seperti dulu melenggang. Kalau sekarang sulit gitu. Ngeri banget ya Pak ya kalau udah di jalan ya Pak. Padahal itu jalan itu sudah lebarnya memenuhi syarat. Itu kan jalan provinsi. Iya. Itu sudah memenuhi syarat. Sudah Cuman karena lalu lintasnya sangat tinggi, ya akhirnya
bagaimanapun juga akan terjadi kepadatan seperti ini, sehingga jarak tempuh kita menjadi lama, yang awalnya dekat menjadi jauh, seperti itu. Betul, yang awalnya 30 menit ya Pak ya, paling mentok itu ya Pak paling mentok, 45 menit sekarang. Itu pun kayaknya masih belum nyampe ke tujuan itu ya belum. Pak? Kita ngitungnya dari alun-alun Jember ke alun-alun Bondowoso gitu sih. Berarti belum nyampe ke rumah atau tempat tujuannya ya Pak ya? Belum nyampe. Padahal dulu 30 menit udah nyampe. Sudah nyampe. Kayaknya udah sekalian udah mandi, udah segala macem gitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, tadi sempat disinggung soal udah memenuhi syarat ada jalur provinsi. Apakah ada syarat khusus Pak Transjatim ini bisa hadir di kota-kota atau kabupaten di Jawa Timur? Yang jelas syarat utama nggak ada lah. Tidak ada. Nggak ada, karena ini bagian dari bentuk pelayanan pemerintah Provinsi Jawa Timur ke masyarakat gitu. Nggak ada prioritas persyaratan, nggak ada. Yang penting sekarang kita menyesuaikan dengan fiskal yang ada, kan gitu. Karena kan subsidi tadi itu ya, gitu loh. Jadi ketika nanti koridor-koridor yang di gerbang Kertasusila tadi yang sampai 7 tadi, misalkan masing-masing koridor itu sudah ada bus luxurinya, mungkin ya tidak terlalu lama bisa sampai ke Jember. Karena memang target kita di Provinsi Jawa Timur itu setelah Malang, kita antara Kediri dan Jember. Antara itu. Nah, nanti studi kelayakannya kira-kira memungkinkan yang mana dulu, Kediri dulu atau Jember dulu. Kalau Jember dulu ya alhamdulillah. Berarti Jember udah ada ini, ada kuota juga nih ya? Betul. Gitu. Kuota ada. Jadi setiap wilayah itu bisa ada kuota. Sekarang kan tinggal gini, kemampuan fiskal kita. Betul. Nah, kalau nanti kuncinya salah satunya ini kemampuan fiskal. Terus kemudian kemampuan fiskal itu dibantu salah satunya ada pengurangan subsidi yang ada di koridor-koridor. Kalau koridor-koridor yang sudah eksis ini, kemudian di sini bisa menambah luxury, sehingga yang harusnya subsidi ke koridor ini bisa dialihkan ke koridor yang lain. Begitu. Iya, luar biasa sekali. Artinya memang antusiasme masyarakat dengan adanya tadi jalur darat Jatim Akses Transjatim ini luar biasa. Kalau yang laut, Translaut, seperti apa antusias masyarakat? Translaut juga luar biasa. Tapi memang kan gini, kalau Translaut ini berbeda sekali dengan Transjatim, yang darat gitu loh. Kalau darat itu kan filosofinya gini, masyarakat itu kan mayoritas tinggalnya di darat. Betul. Ketika di darat, maka 90% masyarakat itu berkegiatan itu ada di darat, transportasi darat. Nah, kalau di laut ini kan kebutuhan utama itu kebutuhan kaitannya dengan usaha. Kalau kaitannya dengan kepentingan pribadi dan keluarga anjang sana itu mungkin ya sekitar 10%. Nah, kalau kita bicara translaut karena yang menggunakan banyak dunia usaha, maka di sini harus kita lihat banyak perusahaan tidak yang akan melakukan memobilisasi barang dari wilayah satu ke wilayah yang lain lewat laut tadi. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah ini jalan semua gitu loh. Ini sudah bagus, sudah jalan. Jadi kaitan dengan animo masyarakat terhadap translaut ini lebih banyak tergantung dari dunia usaha. Kecuali di hari-hari tertentu, misalkan akhir tahun, hari raya Idul Fitri. Pasti meningkat ya Pak ya animo Biasa, masyarakat. Betul, karena banyak masyarakat di satu daerah ini kerja di daerah yang lain. Ketika momen-momen seperti itu kan pulang. Nah ini juga sering terjadi permasalahan tertentu di apa itu di pelabuhan-pelabuhan. Ada kasus yang dari sini ada tiket gratis, tapi ternyata oleh oknum dijual. Ya karena ketersediaan tiketnya gratis dengan orangnya kan banyak orangnya. Betul. Dan kebanyakan orang ya macam-macam juga. Ada yang sabar menunggu, ada yang nggak sabar, kan gitu. Hal semacam itulah yang akhirnya sering terjadi persoalan ya kaitannya dengan penyalahgunakan kewenangan tadi. Kemudian kalau dari Pak Satip sendiri selaku anggota Dewan kita begitu ya, melihat tantangan dalam realisasi Jatim ini kira-kira apa tantangan dan mungkin apa solusi yang ditawarkan oleh anggota Dewan? Yang jelas dalam rangka pengembangan
akses di Jawa Timur, tantangan yang terberat ya karena fiskal. Satu contoh gini, Jawa Timur ini sebenarnya juga menggagas keterkoneksian antar wilayah lewat udara. Contoh, juga dibuka bandara yang ada di Pulau Bawean, juga ada yang di Sumeneb. Itu ternyata cuman baru buka aja, kemudian sudah tidak jalan lagi penerbangan. Betul. Karena kan ini lebih banyak ke kalangan kelas menengah ke atas. Ya. Nah, ini salah satu sebenarnya upaya dari Pemprov dalam rangka untuk membuka wilayah tertentu lewat jalur udara. Nah, tapi penggunanya sangat minim, ya akhirnya tidak jalan. Terus kemudian yang ada di Jember, alhamdulillah ini beberapa waktu yang lalu sudah jalan lagi, mudah-mudahan bisa jalan terus, bisa berkembang sehingga Jember akan terbuka bagi wilayah lain. Dan buka lagi Pak, tanggal 5 Desember, iya. Jember Bali. Ya, Jember Bali buka lagi. Ini kan salah satu inisiatif dari pemerintah dalam rangka membuka wilayah bagi masyarakat luar wilayah untuk masuk ke Jember dan Jember keluar ke sana. Sehingga dari situ ketika akses ini terbangun dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan investasi juga akan mudah masuk. Karena kebanyakan investor itu juga melihat akses dulu, seperti apa aksesnya. Jangan sampai ketika investasi masuk ke sini, tapi kendala kaitannya dengan alur aksesnya nggak ada. Tadi, begitu, contoh sederhana, ketika seperti kasus yang pernah terjadi di Puger, perusahaan, ternyata di situ akses jalannya adalah akses jalan provinsi. Sedangkan produksinya kemudian diangkut oleh kendaraan sesuai dengan hitung-hitungannya perusahaan, kaitannya dengan cash flow-nya, keuntungannya, maka diharuskan yang ngangkut harus kendaraan besar, muatannya harus sekian, gitu. Nah, padahal dengan cara seperti itu beban jalannya tidak mampu. Nah, ini kan juga menjadi kendala. Akhirnya terjadi kayak seperti itu. Alhamdulillah sudah ada solusi. Nah, ketika Jember sudah dibuka semacam ini, maka kemungkinan investasi masuk ini cukup besar. Karena jangan pernah bicara kemajuan satu wilayah kalau tidak ada investasi. Nah, termasuk Jawa Timur membuka Translaut ini dalam rangka membuka diri dengan daerah-daerah yang lain, bukan hanya lewat udara tapi juga lewat laut. Gitu loh. Nah, ini kan sehingga pulau-pulau kecil yang tadi itu tersinggahi oleh kapal, akhirnya kan secara ekonomi dia juga bisa naik. Ini pendapatan masyarakat. Karena yang sebelumnya tidak ada masyarakat dari luar pulau, luar provinsi lewat sini, akhirnya ada, setidaknya ada yang mampir minum, guys. Gitu loh. Paling tidak itu Pak. Paling tidak seperti itu. Ini sehingga ketika keterbukaan ini sudah kita peroleh, maka dalam rangka untuk meningkatkan dan mengeliminir kesenjangan yang ada di masyarakat lewat daerah yang selama ini banyak tertinggal, akhirnya sedikit demi sedikit bisa kita naikkan sehingga tingkat kesenjangannya bisa kita eliminir. Seperti bisa dieliminir itu. Artinya luar biasa sekali Pak obrolan kita hari ini. Tapi mungkin kita terbatas waktu juga Pak. Mungkin terakhir harapan dari Pak Satip sendiri selaku anggota Dewan ya dengan adanya Transjatim, apa Pak harapannya terhadap dampak sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur? Ya. Saya sangat berharap sekali dengan adanya moda angkutan yang digagas oleh Pemprov, dalam hal ini adalah Transjatim dan Jatim Akses ya Pak ya, dalam Jatim Akses kaitannya dengan Jatim Akses, kemudian Translaut, masyarakat bisa betul-betul memanfaatkan secara maksimal. Selama di sini bisa kita menggunakan bus antar wilayah tadi lewat Transjatim, kenapa kita harus pakai kendaraan sendiri yang keselamatannya masih tanda tanya. Betul. Nah, lebih baik kita pakai kendaraan umum, dengan naik kendaraan umum Transjatim, maka di sini masyarakat banyak membantu terhadap lingkungan kita. Yang pertama mengurangi emisi gas, terus kemudian menjaga keamanan kita demi keluarga. Kemudian yang ketiga lagi, ini nilai ekonomisnya juga sangat tinggi. Lah ini yang harus, karena
Mungkin kalau naik kendaraan sendiri risiko macam-macam, bensinnya berapa. Kalau ini kan cuma 5.000 jauh dekat. Kalau pelajar 2.500. Betul. Nah, terus kemudian kalau kaitannya dengan Translaut, saya berharap sekali masyarakat kalau ingin ke suatu wilayah, misalkan di sini tidak ada angkutan udara, ini angkutan laut bisa menjadi alternatif. Sehingga kita bisa mengurangi tingkat kepadatan di jalan darat. Karena dengan mengurangi tingkat kepadatan di jalan darat, maka masyarakat juga akan membantu dalam rangka menekan tingkat kecelakaan yang ada di darat. Seperti itu, Aci. Luar biasa sekali Pak Satip, obrolan kita sangat bermanfaat dan mengedukasi juga ke masyarakat, termasuk saya sendiri. Siap. Pak, kita tunggu oleh-oleh dari DPRD Provinsi Jawa Timur soal Trans Jatim di Jember, Pak. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Pak Satip, sehat selalu karena musim hujan juga, Pak. Iya. Sehat selalu dan akhir tahun ini Desember juga. Sehat-sehat, Pak. Betul. Banyak jadwal yang harus dilakukan begitu. Kesehatan itu adalah utama. Dengan kondisi seperti ini, iklim yang tidak menentu, ekstrim, kita harus menjaga kesehatan, menjaga lingkungan agar kondisi pribadi kesehatan kita aman, lingkungan juga aman. Juga. Jangan sampai terjadi seperti daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan daerah yang lain yang terjadi bencana seperti ini cepat selesai, tidak sampai terlalu parah. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Satip, sehat selalu. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Ulfa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode Suara Dewan lainnya. Sampai jumpa.